Selamat malam saudara-saudara, kita bersyukur dipertemukan di dalam renungan malam saat ini, Rabu 24 Juni 2020. Bacaan kita dari Maleakhi pasal 4, ayat 1 sampai ayat 2a. Untuk membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu malam ini. Ketika Tuhan menyempatkan kami lagi untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan malam ini. Sebelum kami membaca, mendengar dan merenungkan firman ini, kami mohon Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua, agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Amin. Bertekun menanti hari Tuhan. Saudara-saudara, jikalau ada pilihan yang diberikan kepada kita menunggu atau menanti atau pergi, tentu kita akan memilih pergi ke suatu tempat dan menjumpai seseorang daripada menunggu di rumah yang kita tidak tahu kapan sampainya di rumah kita, sebab menunggu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat membosankan dan membutuhkan kesabaran. Nas renungan kita pada malam hari ini menceritakan perihal kesabaran dalam menanti bagi setiap orang Kristen, bahwa haruslah sabar dalam menantikan kedatangan hari Tuhan. Saudara-saudara, apakah yang kita lakukan saat kita menunggu kedatangan hari Tuhan? Apakah kita bersemedi? Kita berpuasa? Dengan melakukan hal ini, apakah kita sudah siap dalam menanti kedatangan Tuhan? Apakah kita benar-benar telah disukai oleh Tuhan dengan melakukan pekerjaan kita sehari-hari? Melalui renungan ini kita diingatkan kembali apa yang hendak kita lakukan pada saat menanti dengan sabar kedatangan hari Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Mari kita merenungkan apa yang telah dituliskan di dalam kitab ini. Kita mempersiapkan diri kita dalam menanti hari Tuhan dan mengenai waktu akan kapan kedatangan Tuhan merupakan otoritas Allah. Tuhan tidak satupun dari kita yang tahu kapan kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan itu ibarat pencuri di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus juga bertekun dalam doa menantikan kedatangan hari Tuhan dengan tidak melupakan aktivitas sehari-hari kita dan bertekunlah di dalam doa dan giatlah di dalam pekerjaan Tuhan kita. Lukas pasal 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang
pada hari yang tidak kamu sangkakan. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apa yang dapat kita banggakan dengan keadaan kita saat ini? Sia-sia belaka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mazmur menyatakan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran sendiri tidak akan mampu bertahan. Dalam Mazmur pasal 20 ayat 8-9 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Sudah siapkah kita menyongsong kedatangan Tuhan, saudara? Itu pertanyaan yang penting kita jawab. Dan tentu jawabannya relatif bagi setiap orang yang percaya. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, supaya saat dia datang kelak, didapatinya kita hidup tak bercacat, dan kita layak menjadi mempelainya. Sekarang ini bukan saatnya untuk bermain-main dengan dosa. Tidak ada istilah kompromi atau suam-suam kuku. Sebab jika kita suam-suam kuku, Tuhan akan memuntahkan kita. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Mumpung masih ada kesempatan, marilah kita hidup dalam pertobatan setiap hari dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kegelapan dan melakukan dosa di tempat-tempat tersembunyi dengan harapan perbuatan-perbuatannya tidak nampak. Pada saat Tuhan datang kembali, jangan sampai kita ditemukan sedang tidur atau mati rohani. Tuhan menghendaki kita tetap berjaga-jaga. Wahyu 22 ayat 12. Sungguhnya akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kedatangan hari Tuhan, saudara, adalah misteri sekaligus yang sudah digenapi Allah. Hari Tuhan bukan hanya sekadar hayalan semata, sebab di dalam kitab Perjanjian Lama sudah diungkapkan bagaimana kedatangan hari Tuhan itu. Cara dan waktu kedatangannya itu adalah misteri dan yang tahu hanyalah Tuhan sendiri. Pada sebagian umat yang setia melakukan yang baik di mata Allah akan sangat merindukan kedatangan hari Tuhan di dalam kehidupannya. Hari Tuhan itu pasti datang pada waktunya. Pada hari itu tidak ada yang bisa bersembunyi dari hadapannya. Mulai saat itulah akan memperoleh konsekuensi dari kegegabahan dan kefasikan yang telah diperbuat. Akan dibakar seperti jerami. Mulai dari cabang sampai ke akar-akarnya akan di bumi hanguskan. Sebagaimana di dalam pembacaan kita, kitab Maliaki malam ini. Hari Tuhan itu adalah pembalasan akan segala tindakan yang menentang Allah. Hari Tuhan itu akan menjadi kegelapan bagi mereka yang tidak mau hidup setia dalam terang Allah. Namun sebaliknya, bahwa hari Tuhan itu akan menjadi keselamatan bagi setiap orang yang takut akan Allah. Dalam Maliaki pasal 4 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Konsekuensi ini tentunya akan menjadi sukacita bagi orang yang takut akan Tuhan. Sebab dengan gelapnya penderitaan dan kesusahan yang dialami dalam hidup, takut akan Tuhan akan memperoleh cahaya surya kebenaran. Cahaya surya kebenaran itu ialah pancaran sinar kasih Allah yang memberikan energi sumber kehidupan. Dalam metafora ini dinyatakan bahwa Allah layaknya matahari yang memberikan sinar berenergi.
yang menerangi dan memberikan kehidupan. Tidak hanya itu, Allah akan memberikan kesembuhan pada sayapnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab bagaimana mungkin datang kebaikan dari Allah dengan melakukan yang jahat di hadapannya? Namun sebaliknya, yang tidak menghormati Allah dengan berlaku tidak baik itu akan memperoleh hukuman pada hari Tuhan yang sudah pasti kedatangannya. Jadi tetaplah setia berlaku baik di hadapan Allah. Maka pada kedatangan hari Tuhan akan beroleh berkat keselamatan. Allah mengasihi manusia yang diciptakannya. Allah menginginkan seluruh manusia ciptaannya beroleh keselamatan dan lepas dari hukuman. Hari Tuhan tidaklah menjadi hari yang kelam bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Sebab kedatangan Kristus menjadi keselamatan bagi seluruh orang yang percaya dan menerimanya. Di dalam Kristus ada pengampunan dan keselamatan serta hidup yang kekal. Di dalam Dia ada terang sepanjang masa. Dan tentunya dengan kedatangan Kristus Yesus, hari Tuhan menjadi hari yang indah bagi setiap orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam penantian kita menanti hari Tuhan. Amin. Bersama pujian dari vokal grup Gamara Masallo menanti hari Tuhan. Dalam penantian datangnya hari Tuhan pada akhir zaman, di mana tempat kita, tempat untuk berpijak, di neraka atau di surga. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada akhirnya. Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Selamatkan jiwa ini ataukah harus binasa? Oh, jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersama tempat yang senang. Berjaga dan berdoa, bertahanlah terus sampai pada
Tuhan akan datang menghakimi manusia dan segenap isi dunia. Bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Diselamatkan jiwa ini ataukah harus binasa? Oh, jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Oh, bila hari Tuhan akan tiba, kemana arah hidup ini? Diselamatkan jiwa ini ataukah harus binasa? Jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Terima kasih pujian ini kiranya semakin menguatkan kita dalam penantian kita selaku orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Waktu dan kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami mengalami persekutuan ibadah malam hari ini. Merenungkan akan firman-Mu. Juga melalui kesaksian pujian yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Biar semakin memperkokoh iman percaya kami untuk terus setia dalam penantian kami, menanti kedatangan-Mu ke tengah-tengah kehidupan kami orang-orang yang percaya. Malam ini kami datang membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam ini melalui renungan malam Jemaat Rama Sangatta. Diberkatilah kehidupan pribadi mereka, diberkati di dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Berkati dan sembuhkan umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dalam penderitaan karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun berobat jalan, dirawat di rumah mereka masing-masing. Kiranya mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati jemaat-Mu dalam seluruh pergumulan hidup. Tuntun peliharakan mereka. Untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan mereka. Yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Tuhan jaga lindungi dan peliharakan mereka. Kami kembali berdoa kepada-Mu Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bahkan pemerintah-pemerintah yang ada di belahan bumi ini. Dan bersama-sama memikirkan yang terbaik untuk menangani COVID-19 yang sedang mewabah di belahan bumi ini.
Kami percaya Tuhan mereka yang kau tempatkan sebagai wakil di tengah-tengah dunia. Bila hikmat daripada Tuhan dikaruniakan bagi mereka dalam mengambil setiap keputusan, setiap kebijakan. Demi kebaikan kami bersama. Pimpin peliharakan kami malam ini Tuhan. Dalam segala keberadaan kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan malam ini, Tuhan Yesus memberkati.